Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas makharijul huruf, yaitu berbicara tentang tempat-tempat keluar huruf. Apakah itu? Yaitunya huruf-huruf hijaiyah, tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Kemudian, apa pentingnya kita harus mengetahui makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf? Karena ketika kita membunyikan huruf-huruf hijaiyah, ketika salah tempat keluar hurufnya, maka ia akan merusak bangunan kalimat itu sendiri. Dan ketika rusak bangunan kalimat, maka ia akan merusak makna ayat. Dan ketika rusak makna ayat, maka dia tak sesuai lagi dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil satu contoh. Sering kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, akhir ayatnya yang berbunyi la'allakum tashkurun. Apa pentingnya kita mempelajari makharijul huruf? Kita fokus kepada huruf shin. Makhraj dari huruf shin ini adalah wastul lisan, tengah-tengah lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Ketika kita tidak memberikan pada makhrajnya atau salah pada tempat keluar hurufnya, tengah lidah, maka sebahagian dari kita membacanya menjadi taskurun. Ketika tertukar huruf shin menjadi huruf sin, ini adalah disebabkan karena tidak paham tempat-tempat keluar huruf. Kalau shin, tempat keluar hurufnya adalah tengah lidah, sedangkan huruf sin, tempat keluar hurufnya adalah ujung lidah. Ketika orang salah menyebutkan tashkurun menjadi taskurun, mereka ini karena tidak paham tempat-tempat keluar huruf. Ketika salah atau rusak makharijul huruf, maka rusaklah bangunan kalimat. Dan ketika rusak bangunan kalimat ini, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, maka ia akan merusak makna ayat. Yang seharusnya ini arti dari la'allakum tashkurun pakai huruf shin. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Karena Allah jadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai furqan. Akan tetapi jika tertukar hurufnya, maka rusak menjadi taskurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mabuk. Ketika salah makharijul huruf, maka rusaklah makna ayat. Dan ketika sudah rusak makna ayat, maka otomatis tak sesuai lagi dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya ini artinya positif, tertukar hurufnya menjadi negatif. Ini tidak boleh terjadi. Dan kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan jali yang dapat merusak makna ayat. Kemudian, sebelum kita masuk kepada pembahasan, ulama yang mempelajari ilmu tajwid berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang jumlah dari makharijul huruf itu berapa. Makhraj am, makhraj secara umum ada 5. Yang pertama namanya al-jauf. Ini makhraj secara umum. Secara umum belum dirincikan. Yang pertama namanya al-jauf. Yang kedua al-halaq. Yang ketiga al-lisan. Yang keempat asy-syafatain. Dan yang kelima al-khaisum. Ini adalah makharijul huruf secara umum. Dan masing-masing ini nanti ada bahagian-bahagiannya. Maka secara keseluruhan
dari yang 5 ini berjumlah nantinya 17. Dan tidak semua ulama qura sepakat bahwasanya makharijul huruf itu berjumlah 17. Ada yang mengatakan 16, ada juga yang mengatakan 14. Nanti akan nampak ketika kita telah masuk kepada pembahasan satu persatu dari makharijul huruf ini. Secara umum ada 5, namun secara khusus nanti biarpun berbeda-beda pendapat, akan tetapi pendapat yang dipilih yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari dalam matannya makharijul huruf fi 17 alalladzi yukhtaru man ikhtabar. Pendapat yang lebih mukhtabar, yang lebih dipilih, menyatakan makharijul huruf itu berjumlah 17. Insyaallah pada bab makharijul huruf ini kita jelaskan satu persatu dari yang 5 tadi. Yang pertama, makharijul huruf itu namanya al-jauf. Apa al-jauf itu? Al-jauf itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Apa maksudnya? Yaitu huruf-huruf yang hanya keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Maka perlu saya sampaikan di awal, setiap satu dari huruf hijaiyah, dia hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Satu huruf hijaiyah, dia hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kalau dia tidak al-jauf, berarti dia al-halaq. Kalau tidak al-halaq, al-lisan. Kalau tidak al-lisan, berarti asy-syafatain. Kalau tidak asy-syafatain, dia al-khaisum. Maka tidak ada nanti huruf yang ketika contohnya keluar dari tenggorokan, dia juga keluar dari rongga hidung. Tidak ada. Karena masing-masing huruf hijaiyah, dia hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kecuali nanti ada 2 huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Mim dan nun ini pengecualian saja, dia otomatis 2 huruf ini masuk ke rongga hidung atau al-khaisum. 2 huruf ini. Selain 2 huruf ini, dia hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Nanti dalam praktek akan nampak. Apa huruf dari al-jauf itu? Huruf dari al-jauf itu adalah mudah kita ingat, yaitu huruf mad tabi'i. Apa huruf mad tabi'i? Yang pertama, alif mati sebelumnya baris atas. Yang kedua, waw mati atau waw sukun sebelumnya baris dhammah. Dan yang ketiga, ya mati sebelumnya baris kasrah. Kita ambil contoh. Qala, yaqulu, qila. Huruf dari al-jauf adalah huruf mad tabi'i. Alif mati sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris dhammah, dan ya mati sebelumnya baris kasrah. Contohnya, qala. Ketika kita membaca qala, maka dia dibaca panjang. Dan panjangnya suara itu terasa sekali keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Qala yaqulu, terasa keluar, yaqulu, terasa keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian qila, maka sepanjang huruf mad ini panjangnya akan juga keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian sebahagian atau kesalahan dari kita dalam pengucapan al-jauf ini, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, ingat arti dari al-jauf adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kesalahannya di mana? Biasanya dalam pengucapan huruf mad ini biasanya masuk ke rongga hidung atau al-khaisum. Kita ambil contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Ada ya mati sebelumnya baris bawah, maka tempat keluar hurufnya murni dari rongga mulut dan rongga tenggorokan.
Kesalahannya di mana? Biasanya masuk ke rongga hidung. Maka orang yang mendengung-dengungkan atau mensengau-sengaukan suara ketika ngaji itu hati-hati karena merusak makharijul huruf. Contohnya ar-rajim, dia nggak boleh masuk ke hidung. Ar-rajim, karena murni dari ya ini, ja nggak boleh masuk ke hidung, ya juga nggak boleh masuk ke hidung karena huruf mat, karena keluar dari al-jauf. Biasanya kesalahannya ar-rajim. Nah, itu akan merusak. Karena di awal tadi kita sampaikan satu huruf hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kalau sudah keluar dari al-jauf, jangan sampai keluar lagi dari al-khaisum. Karena nanti ada juga huruf yang keluar dari al-khaisum. Jangan sampai kita salah seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini lihat contoh al-alamin. Ini dalam prakteknya lebih sulit. Kenapa? Karena mim itu otomatis masuk ke hidung. Otomatis masuk ke hidung. Kesalahannya di mana? Biasanya sampai ke ya-nya juga masuk ke hidung. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk ya-nya masuk ke hidung. Maka salah. Karena ya mati sebelumnya baris bawah, makhrajnya adalah al-jauf. Nggak boleh masuk ke hidung. Mimnya masuk ke hidung, ya-nya nggak boleh masuk ke hidung. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, mi masuk ke hidung, setelahnya kembalikan lagi ke makhraj al-jauf. Al-alamin, mi masuk ke hidung, akan tetapi ya-nya nggak boleh masuk ke hidung. Kalau dibaca al-alamin sampai habis, maka rusaklah makhraj dari al-jauf. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk al-jauf mudah kita mengingatnya, yaitu ingat saja huruf mat tabi'i. Ada 3, alif mati sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris dhammah, dan ya mati sebelumnya baris kasrah. Dalam prakteknya, dalam pengucapannya, jangan sampai kita salah dalam pengucapannya. Biasanya kesalahan sebagian dari kita, waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya baris kasrah, dan alif mati sebelumnya baris atas itu biasanya masuk ke rongga hidung. Nggak boleh, karena merusak makharijul huruf. Alhamdulillah sudah kita bahas satu makharijul huruf, yaitu al-jauf. Insyaallah pada pertemuan yang kedua kita bahas makharijul huruf yang kedua, yaitu al-halaq. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita latih huruf-huruf dari al-jauf ini di rumah. Insyaallah kita jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.